Nama saya Gereja dari kelas 12 Basil E plus 3. Kali ini saya akan membacakan tugas bahasa Indonesia teks ceramah dengan tema bahaya pergaulan bebas dan dampaknya pada kehidupan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan juga Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, saat ini kita hidup di zaman yang penuh dengan godaan dan tantangan. Salah satu fenomena yang semakin mengkhawatirkan adalah pergaulan bebas. Jika dulu batasan antara yang baik dan buruk masih jelas, kini banyak orang mulai menganggap pergaulan bebas sebagai hal yang biasa. Kita melihat bagaimana anak muda dengan mudah berpacaran tanpa batas, berdoa di tempat sepi, bahkan terjerumus ke dalam zina. Belum lagi pengaruh media sosial dan budaya luar dan lemahnya pengawasan keluarga semakin memperparah keadaan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan ceramah tentang bahaya pergaulan bebas dan dampaknya dalam kehidupan kita. Kita akan membahas bagaimana pergaulan bebas merusak moral, menimbulkan berbagai masalah sosial, serta cara mencegah dan menghindarinya. Mengapa kita harus membahas tema ini? Karena pergaulan bebas bukan hanya merugikan individu, tetapi juga menghancurkan keluarga dan masyarakat. Allah telah memperingatkan kita dalam Al-Quran dalam surat Al-Isra ayat 32 dengan arti, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Ayat ini menunjukkan bahwa zina dan segala hal yang mendekatinya seperti pacaran dan berdoa dengan lawan jenis tanpa ikatan yang sah adalah perbuatan yang tercela. Jika kita tidak membatasi pergaulan, maka kehancuran akan menimpa kita semua. Hadirin yang berbahagia, agar kita lebih memahami bahayanya, mari kita lihat beberapa data dan fakta berikut. Yang pertama, ada meningkatnya kasus kehamilan di luar nikah. Menurut laporan kesehatan, jumlah kehamilan di luar nikah terus meningkat setiap tahunnya. Banyak remaja yang terjerumus dalam pergaulan bebas akhirnya mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Yang kedua, tingginya angka aborsi ilegal. Akibat pergaulan bebas, banyak remaja memilih aborsi sebagai jalan pintas. Hal ini tidak hanya berbahaya bagi kesehatan, tetapi juga merupakan dosa besar dalam Islam. Yang ketiga, rusaknya moral dan masa depan anak muda. Generasi muda yang terjebak dalam pergaulan bebas cenderung melupakan nilai-nilai agama dan kehilangan fokus terhadap pendidikan serta masa depan mereka. Yang keempat, penyebaran penyakit menular. Seks bebas yang menjadi bagian dari pergaulan bebas juga menyebabkan meningkatnya penyebaran penyakit menular seperti HIV dan penyakit kelamin lainnya. Dalam Islam juga ada beberapa konsep yang menjelaskan mengapa pergaulan bebas itu berbahaya. Yang pertama itu ada teori fitrah manusia. Allah menciptakan manusia dalam keadaan suci atau fitrah. Namun ketika seseorang sering melakukan dosa, fitrah tersebut akan rusak. Rasulullah SAW bersabda, setiap umatku akan diampuni kecuali orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa jika seseorang terbiasa dengan pergaulan bebas dan tidak merasa bersalah, maka hatinya bisa menjadi keras dan sulit menerima nasihat. Yang kedua, ada teori sebab dan akibat. Setiap perbuatan memiliki konsekuensi. Jika seseorang menjaga pergaulannya, maka hidupnya akan lebih terarah dan tenang. Sebaliknya,
Jika seseorang terjerumus dalam pergaulan bebas, maka ia akan menghadapi berbagai masalah dalam hidupnya. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 30, dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah akibat perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak kesalahan-kesalahanmu. Ayat ini menegaskan bahwa banyak musibah yang terjadi dalam hidup ini adalah akibat perbuatan dosa dan maksiat kita sendiri, termasuk pergaulan bebas. Yang ketiga, ada teori keseimbangan sosial. Pergaulan bebas tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga merusak tatanan sosial. Jika pergaulan bebas dibiarkan berkembang, maka norma dan nilai dalam masyarakat akan hancur. Akibatnya, kasus perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga dan kehancuran keluarga akan semakin meningkat. Dalam sejarah, banyak kaum yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala akibat merajalelanya pergaulan bebas dan zina. Contohnya adalah kaum Nabi Lut yang dihancurkan karena menyimpang dari fitrah manusia. Hadirin yang dirahmati Allah, dari pembahasan ini kita dapat menyimpulkan bahwa pergaulan bebas adalah salah satu penyebab utama kerusakan moral, sosial, dan agama. Pergaulan bebas membawa dampak buruk bagi diri sendiri, keluarga, ataupun juga masyarakat. Allah telah mengingatkan kita dalam surat Al-A'raf ayat 80-81. Dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, mengapa kalian mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seseorang pun sebelum kalian di dunia ini? Sesungguhnya kalian mendatangi laki-laki untuk melepaskan syahwat, bukan kepada perempuan. Kalian adalah kaum yang melampaui batas. Jika kita ingin hidup dalam keberkahan dan kebahagiaan, maka kita harus menjauhi segala bentuk pergaulan bebas dan memperbanyak taubat kepada Allah. Saudara-saudaraku, marilah kita sama-sama menjaga diri dari pergaulan bebas. Jangan biarkan diri kita terjerumus dalam dosa yang hanya akan merugikan dunia dan akhirat. Mulailah dari sekarang, jauhi pergaulan yang tidak bermanfaat dan dekatilah lingkungan yang membawa kebaikan. Ingatlah, Allah selalu membukakan pintu taubat bagi hambanya yang ingin kembali, dan jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Jangan pernah merasa terlambat untuk bertaubat selama masih ada kesempatan. Mari kita kembali ke jalan yang benar dan menjauhi segala bentuk pergaulan bebas. Semoga Allah selalu membimbing kita di jalan yang lurus dan menjauhkan kita dari segala perbuatan yang mendatangkan murkanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.